Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Wah, kurang semangat. Selamat siang semuanya. Waduh, udah pada ngumpul, nggak kerasa tuh rame banget ya di sini ya. Tapi semoga semuanya selalu semangat. Terima kasih juga ya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di kesempatan siang hari ini. Segenap karyawan PT Mulia Boga Raya. Mau nanya dong, gimana kabarnya? Luar biasa baik, luar biasa deh baik, luar biasa sekali ya. Senang banget hari ini saya Odi Octavia yang akan memandu acara pada hari ini. Kita ada di talk show 12.30 ngobrol properti di siang hari. Ini kalau nanya kok 12.30 tapi nggak jam 12.30? Nah nanti kita kelar jam 12.30 jangan-jangan ya. Yes, 12.30 ngobrolin properti di siang hari ini pastinya penuh dengan semangat. Ngobrolin ini tentang properti tapi juga tentang mungkin investasi. Karena tema hari ini benar-benar luar biasa sekali. Di talk show 12.30 ngobrolin properti di siang hari ini kerjasama antara PT Mulia Boga Raya dan juga Rumah 123. Supported by Samira Residence Sentul yang menghadirkan hari ini temanya luar biasa sekali ya. Buat aku panggilnya apa nih ya? Practice people boleh? Practice people ya, aku panggil practice people ya. Yes. Tema hari ini adalah pentingnya investasi untuk masa depan ya. Tema hari ini sungguh luar biasa pastinya dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Namun sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya ingin mengizinkan dan juga mengundang perwakilan dari PT Mulia Boga Raya, yaitu Ibu Syera Ditria Bastian selaku HCBP Manager untuk memberikan kata sambutan. Untuk tempat dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu yang online di mana nih kameranya? Aku lihatnya kemana nih? Yang itu? Oke, yang online maupun yang offline, terima kasih atas waktunya. Sudah datang hari ini. Kalau kita lihat kenapa sih sekarang kita punya acara-acara seperti ini ya? Seperti Bapak Ibu yang sudah sampaikan di idea box kita, bahwa pengen ada acara yang lebih bersama-sama, yang ada learningnya, tapi ada fun-nya juga. Kemarin kita sudah awali dengan 17-an bersama. Mau itu yang offline di HO, di pabrik, maupun kita online bareng-bareng di Microsoft Teams gitu ya. Jadi bisa melibatkan semua karyawan. Nah, ini adalah acara selanjutnya kita. Temanya adalah Procis Learning. Saya berharap Bapak Ibu bisa belajar di sini, belajar apapun itu. Kebetulan hari ini sudah ada Mas Karisma, lalu ada Mbak Dita yang nanti akan langsung mensimulasikan seperti apa investasinya. Lalu juga ada expert kita Pak Yonson yang sudah sangat melek terhadap investasi. Gitu ya Pak? Jadi silakan Bapak Ibu untuk bertanya, belajar sebanyak-banyaknya. Juga ini akan menjadi awal dari Procis Learning kita yang akan ke depan gitu ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih banyak atas waktunya, happy learning Bapak Ibu, selamat siang. Makasih banyak Ibu Syera Ditria Bastian yang tadi sudah memberikan kata sambutannya, luar biasa sekali. Ini mau nyapa dulu Procis People yang juga sudah bergabung nih secara virtual sama kita hari ini ya. Selamat bergabung dan untuk Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini, sebelum nanti Audi akan ceritain tentang hari ini nih, kita lagi ngobrolin properti di siang hari. Program 12.30 ini tuh apa sih ya? Jadi 12.30 ini merupakan talk show dengan berbagai topik yang populer di kalangan generasi muda, misalnya finansial, bisnis, karir, investasi, dan juga masih banyak lagi ya. Dan juga hari ini kan kita akan ada talk show. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini nanti akan berhadiah saldo e-wallet, jadi siap-siapkan pertanyaannya saat talk show nanti ya. Dan kali ini nih di 12.30 hari ini menghadirkan temanya ini cocok untuk pasti Bapak Ibu semua nih. Tentang pentingnya investasi untuk masa depan ya. Dengan narasumbernya nanti kita punya seorang financial planner. Itu ada Mas Muhammad Karisma. Kita juga punya Pak Johnson Santoso. Weh. Ya adalah finance head dari PT Mulia Boga Raya. Kita juga punya Mbak Anindita Maharupini, ia adalah marketing manager dari Samira Residence Sentul. Ini yang bekerja sama, salah satu proyek yang bekerja sama dengan Rumah 123. Gimana, gak usah lama-lama kali ya, udah semangat gak sih Bapak Ibu? Masih semangat gak sih?
Wih, Project masih semangat ya untuk tema hari ini, pentingnya investasi untuk masa depan. Harus semangat dong ya. Kita langsung undang aja, nggak usah berlama-lama ya. Saya ingin mengundang Mas Muhammad Karisma. Ia adalah seorang financial planner. Boleh beri tepuk tangannya untuk Mas Muhammad Karisma. Boleh bergabung dengan Audi di sini. Mau juga mengundang Bapak Johnson Santoso, Finance Hub PT Mulia Bogaraya. Ramai pendukungnya ya Pak ya. Wah, ikutan nyoblos Bapak nih. Oke, selanjutnya mengundang Mbak Aninita Maharupini selaku Marketing Manager dari Samira Residence Sentul. Wah, udah lengkap ya bertiga. Gimana? Mau nanya dulu dong kabarnya. Bagaimana kabarnya Mas Karisma? Cek. Ya, aman lah ya. Aman. Gimana nih kabarnya nih Mas Karisma? Kabar baik, Mbak Audi. Selalu semangat kalau ketemu offline lagi. Udah lama nih kita nggak berada di kondisi yang ini walaupun virtual ya, ada juga hybrid virtual juga nih, ya. hybrid bersama dengan Tapi participant offline lain. tetap berasa vibes-nya tuh beda lah. Wah, ya aku tadi ketemu, aku seru banget, ramai banget hari ini kantor Prancis. Wah, luar biasa sekali. Berarti sehat dan juga semangat ya. Pak Johnson, apa kabarnya? Baik sekali. Baik sekali. Semangat. Hari ini apa? Oh ya. Dari tadi malam saya nyiapin, saya mikir mau ngomong apa gitu. Ditanyain apa gitu. Baru dikasih tahu si Titis itu tadi malam. Pak, ada 3 pertanyaan yang dijawab ya udah saya siapin gitu. Mudah-mudahan saya bisa memberikan tambahan ilmu lah ya. Amin, pasti dong berikan tambahan untuk para Prancis people di sini. Dan Mbak Dita, apa kabarnya Mbak Dita? Luar biasa. Wah, luar biasa. Udah siang tapi tetap semangat ya. Mungkin lapar ya udah siang. Iya, tapi udah siang harus pasti tetap lapar. semangat. Iya, pada lesu-lesu lapar jangan-jangan ya. Iya, ya udah kita nggak usah berlama-lama. Gimana kalau kita mulai sesi talk show? Kita akan memulai sesi talk show pada siang hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu siapkan pertanyaannya karena 5 orang penanya akan dapetin saldo e-wallet dari kita. Lumayan kan buat jajan gitu ya pakai saldo e-walletnya. Yes. Mau ngobrol-ngobrol dulu nih pertama sama Mas Karisma ya. Ngobrol sama Mas Karisma, nanti juga akan ngobrol sama Pak Johnson. Kalau ngomongin tentang investasi, kan hari ini di 12.30 nih kita lagi ngomongin temanya tuh luar biasa sekali. Pentingnya investasi untuk masa depan. Ini pasti semuanya ini nih langsung pada pay attention, gimana nih investasi untuk masa depan saya lebih sejahtera gitu kan ya. Nah Mas Karisma mau nanya dong, kenapa kita tuh sebagai misalnya ini kan ada juga generasi muda nih, ada juga mungkin yang sudah punya berkeluarga juga nih. Kenapa pentingnya kita harus melek investasi? Oke. Karena banyaknya tawaran investasi bodong yang menyebabkan banyak kasus di luar sana orang pada stres, pada gila, ya, pada nggak bisa mikir, nggak fokus kerja. Itulah pentingnya kita melek investasi. Itu opening yang perlu saya sampaikan di sini, ya. Di sisi yang lain, banyak juga mungkin financial planner di luar sana yang selalu mengaitkan investasi itu dengan sebuah pengorbanan. Investasi itu berarti kita nggak bisa jajan, investasi itu berarti kita nggak bisa happy-happy gitu ya. Padahal saya selalu mencoba menganalogikan kita seperti halnya surga dan neraka. Wow, ini serem ya kayaknya. Surga itu pasti orang seneng ya ngelihatnya, membayangkannya, mengimajinasikannya. Sedangkan kalau ke neraka, orang itu kan takut. Seringkali kita membicarakan surga neraka yang ditekankan itu nerakanya. Supaya apa? Kita ada fear, ya kan? Takut. Ujung-ujungnya apa? Orang tuh kayaknya nggak pernah happy beribadah. Sama nih kayak kita investasi sebenarnya. Kalau kita mikirnya sacrifice terus, pengorbanan terus, ujung-ujungnya adalah kita nggak pernah happy menjalankan, ya, menyisihkan, bukan menyisakan. Wow, saya senangnya ngomong kayak gitu soalnya. Karena ada top investor di Amerika bilang itu do not save what's left after spending, but spend what's left after saving. Jadi kata kuncinya adalah menyisihkan. Kita membelanjakan dari apa yang tersisa setelah nabung. Baru ujung-ujungnya kita pakai untuk invest, ya. Nah, untuk belanja, sorry. Nah, permasalahannya adalah seringkali ketika kita tadi membahas hal-hal yang sifatnya itu pengorbanan dulu,
kita jadi ngerasa kok gue kayak nggak bisa nikmatin hidup, ya. Kok gue jadi kayak ngerasa nggak bisa menjalankan hidup seperti yang gue pingin. Padahal sekarang kondisinya, kalau saya tanya nih Pak Johnson ya, Pak Johnson kan yang harus ngatur bagaimana mengalokasikan income-nya para karyawan sesimpel. Setiap bulan dari kita di sini, ada nggak ngerasa kita tuh dipotong untuk bayar premi BPJS Kesehatan? Ada nggak mungkin di sini Pak Johnson, apakah ada DPLK atau enggak? Pernah nggak kita kerja di satu instansi, ada potongan DPLK, ya dana pensiun kita, terus kita ngerasa bahwa kita nggak bisa happy-happy. Ternyata bisa-bisa aja, karena apa? Kita menyisihkan dulu nih. Kita udah terbiasa menganggap take home pay saya itu adalah apa yang sudah dipotong dari kewajiban-kewajiban untuk masa depan. Ujung-ujungnya saya beberapa kali isi training untuk MPP, Mbak Audi, itu banyak yang terkaget-kaget ketika kita minta mendata berapa banyak jumlah tabungan dia yang ada di BPJS Ketenagakerjaannya. Wah, ternyata saya punya 500 juta. Wah, ternyata saya punya 1 miliar. Berapa banyak yang punya tabungan DPLK-nya ratusan juta ketika mau pensiun. Jadi investasi kalau kita bayangkan sesuatu hal yang nikmat di masa depan, tadi ya masa depan yang sejahtera, itu menjadi sesuatu hal yang fun sebenarnya. Kita jadi punya hal baru, ya kan? Pilih-pilih investasi mana yang harus kita lakukan dari muda. Karena sedari muda itulah yang harusnya kita lebih agresif. Saya pernah bikin artikel itu yang muda yang agresif. Karena apa? Rumusan secara umum untuk kita bisa investasi seharusnya itu ada patokan 100 minus usia. Ketika usia kita sekarang anggaplah di sini rata-rata masih 30 tahun ya, atau mungkin masih 22. Kalau kata Taylor Swift masih I'm feeling 22. Feeling 22. Pokoknya ngerasanya 22 terus ya. Ketika sekarang anggaplah umurnya 30 tahun, maka 100 dikurang 30, 70% dari income kita yang kita alokasikan untuk investasi itu harus masuknya ke investasi yang agresif seharusnya. Nah, jadi karena apa? Investasi kita itu erat kaitannya dengan jangka waktu kan. Semakin panjang jangka waktu, seharusnya kita harus semakin tenang menempatkan dana di instrumen yang agresif. Ya, sehingga dari situ kita punya rasa bahwa oh nanti kok ini akan ada hasil yang kita nikmati, sama halnya seperti kita tadi menyisihkan dana untuk BPJS Ketenagakerjaan kita preminya, untuk DPLK kita apabila ada gitu ya, untuk dana-dana yang lain, sehingga ya udah kalau kita kayak gitu, toh nanti saya akan dapat sesuatu hal yang bisa saya nikmati. Kayak di luar negeri orang-orang udah pensiun tuh mikirnya untuk liburan, ya kan? Mikirnya untuk healing boleh sekarang gitu loh. Cuman intinya gimana caranya kita bisa balancing, ya, balancing antara work and life-nya. Nah itu yang paling penting sih sebenarnya, Mbak Audi. Jadi anak muda itu kenapa harus melek investasi itu karena ini di umur-umur sekarang nih, ini justru kita masih punya spare time yang sangat panjang untuk mempersiapkan. Dan juga lagi agresif-agresifnya ya. Bener, lagi semangat-semangatnya. Agresif cari jodoh gitu ya, tapi agresif juga dalam berinvestasi untuk yang belum. Ya. Bener. Kalau investasinya jodoh gimana Mas? Itu salah satu strategi passive income, nanti saya ngomongin ya. Yes, gimana kalau kita nanya nih sama Pak Johnson. Pak Johnson kalau udah ngomongin tadi kan harus agresif, terus habis itu karena kita masih punya jangka waktu yang panjang, makanya harus melek dari sekarang gitu ya. Jadi supaya nanti menuai di masa depan. Kalau menurut Pak Johnson sendiri nih, kenapa sih kalau anak muda, apalagi kan karyawan Proces sih harus melek investasi? Iya, sempat tadi udah disebutin beberapa oleh Pak Karis ya. Jadi dari saya sih untungnya tadi Pak Karis ngomong berbeda gitu ya dari yang saya siapin. Saya sudah sempat siap-siap ngomong idem gitu ya. Ternyata beda, terpaksa saya ngomong dah. Pada intinya kalau dari saya investasi itu penting. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak sadar bahwa nilai uang, time value of money ya, nilai uang itu tanpa sadar nilainya menurun gitu ya. Nilainya turun, semakin hari semakin turun. Jadi kalau kita tidak melakukan investasi, seakan-akan ada satu skenario kita lebih miskin dari sebelumnya gitu ya. Kenapa? Karena ada inflasi gitu kan. Secara otomatis kita pegang duit nggak diapa-apain, ya inflasi terus, ya otomatis gaji kita seakan-akan udah turun gitu kan. Makanya perlu disisihkan untuk dilakukan investasi sehingga nilainya akan mengimbangi bahkan lebih tinggi dari nilai investasi. Dari inflasi gitu kan, sehingga nilainya lebih tinggi dari apa yang kita pegang gitu kan, semakin hari semakin lebih tinggi. Itu yang pertama alasannya. Sebenarnya ada 6, tapi nggak mungkin waktunya cukup gitu. Yang kedua memang salah satunya
tadi ngomongin tentang BPJ dana pensiun gitu ya. Nah memang pada saat kita nggak sadar gitu ya, tahu-tahu sudah umur masa pensiun baru mikir, saya harus nyiapin dana pensiun nih. Nah padahal udah terlambat gitu. Lebih baik dari awal dari muda sudah mulai menyiapkan dana pensiun gitu kan. Selain yang dipotong dari tempat kita, apa sih yang kita harus sisihkan untuk masa depan, untuk kita bisa menyiapkan pensiun. Nah selain itu memang ada banyak sekali 6, tapi yang pasti intinya harus dimulai dengan memulai dengan investasi. Salah satunya saya kasih contoh anak saya sudah biasakan untuk lakukan investasi juga. Dari mulai sekarang ini mereka sudah melakukan investasi di emas dan lain sebagainya. Dan mereka mulai belajar saham dan lain sebagainya. Dan untuk properti juga lagi belajar dikit-dikit gitu ya. Mungkin nanti kalau dia saat ini sih masih kuliah tapi sudah punya kerjaan gitu ya, dapat duit, disisihkan untuk dilakukan investasi. Kira-kira seperti itu sih. Wow, tuh udah 2 ya dari 6 dikasih tahu kenapa. Iya, nanti panjang nggak pulang-pulang nih. Nah, tapi masih semangat ya? Masih semangat dong, ya benar. Kalau misalnya investasi itu harus biasa untuk disisihkan dulu ya, disisihkan sebelum digunakan. Jadi akhirnya jadi kebiasaan, benar sekali. Tadi dikasih tahu sama Pak Johnson ada beberapa tuh instrumen-instrumen yang bisa dicoba investasi. Tadi ada emas, ada lain-lainnya dan juga bisa ada properti. Ini tadi dari berbagai jenis investasi yang ada. Mau nanya sama Mas Karisma ya, jenis investasi ini yang cocok untuk anak muda. Atau mungkin ada yang aku udah menikah sebenarnya, atau misalnya aku tuh bersama dengan keluarga, cocoknya tuh investasi apa sih Mas? Tadi sudah sempat saya singgung ya di awal, investasi yang cocok untuk anak muda itu kisi-kisinya itu adalah yang agresif ya, karena kita masih cukup panjang untuk menghadapi kemungkinan kita kembali tidak produktif ya. Kita kan awalnya kalau fase kehidupan pasti dari tidak produktif menjadi semakin produktif sampai dengan akhirnya peak karir kita dan kemudian kita tidak produktif lagi. Kondisinya adalah saat ini statistik mengatakan ya bahwa lebih dari 80% eksekutif muda, eksekutif loh berarti mereka udah di managerial level, penghasilannya sudah cukup, itu pensiunnya tidak sejahtera. Ya, tidak sejahtera dalam artian malah kalau bahasa kasarnya itu susah lah. Ujung-ujungnya apa? Menggantungkan hidup ke anaknya, ujung-ujungnya anaknya terkena fenomena sandwich generation. Ya, jadi dia menanggung beban di atas ibarat roti sandwich itu dan juga di bawah anaknya dan keluarga dia. Nah, kondisinya ketika kita ternyata menghadapi kondisi seperti itu sekarang, menanggung beban orang tua dan anak yang pasti nggak enak banget rasanya, ya. Dan berat banget, tapi itu bagian dari tanggung jawab kita. Pasti harapannya kita nggak mau kayak gitu dong ke depannya, ya kan? Kita pinginnya punya perencanaan yang lebih matang dalam hal finansial, kaitannya supaya apa ya? Gue pinginnya happy-happy, gue pinginnya nggak membebani keturunan nanti ke depannya, dan juga bisa mandiri kan dari income yang didapat dan dikumpulkan selama dia produktif. Nah makanya kalau udah kayak gitu nggak ada pilihan lain sebenarnya untuk kita investasi selain ke instrumen yang agresif, ya. Nah salah satunya adalah kaitannya sama event nih, sama Rumah 123, makanya sekarang kita bahas pasti terkait dengan ujung-ujungnya properti juga ya. Karena investasi di properti itu saya bisa katakan nih investasi yang bisa dapat dua-duanya. Enggak semua investasi itu menghasilkan, yang pertama itu adalah income secara reguler ya potensinya, yang kedua itu adalah capital gain. Ya, kan kita investasi selalu harapannya dua. Pertama kita dapat bagi hasil, dapat bunga, dapat income yang rutin ya. Yang kedua itu ada kenaikan harga dari si properti ya. Ya dari situ kita lihat salah satunya yang paling menarik adalah properti. Karena apa? Investasi di perumahan, investasi di apartemen ya, sekarang generasi milenials ini pasti udah harapannya gimana caranya pingin punya properti, gimana caranya pingin punya tempat untuk tinggal sehingga kita nggak lagi gabung sama orang tua, nggak lagi capek-capek hiruk pikuk diresehin ya dalam tanda kutip, sehingga kita pingin mandiri. Nah otomatis the leading indicators ketika kita ngomongin investasi dan yang agresif di kondisi yang insya Allah ini menuju normal lagi ya, walaupun kita semua masih menerapkan prokes di sini, adalah investasi yang sifatnya memang harus menggabungkan kedua benefit tadi. Ya, makanya di situ kita coba
pada kesempatan ini sharing ya bagaimana pentingnya investasi yang sifatnya itu real ya. Ini orang takut sekarang main kripto karena kemarin hilang duitnya 60-70%. Ada nggak yang korban kripto kemarin? Saya sempat cerita di event Rumah 123 sebelumnya, saya tuh beli rumah kemarin dapat karena ada korban kripto. Jadi dia kehilangan duit 1 miliar, terus saya bayarin rumahnya dengan harga 60-70% dari harga pasar. Nah itu yang membuat akhirnya ya terserah orang mau bilang ambil kesempatan dalam kesempitan, ya memang iya gitu ya. Tapi hidup ini adalah gimana caranya kita bisa memaksimalkan potensi yang ada supaya kita bisa melipat gandakan si kekayaan kita yang sekarang itu di masa yang akan datang. Makanya tadi ya kata kuncinya adalah agresif ya. Biasanya orang-orang marketing nih Pak yang udah pasti agresif, biasanya dia juga udah agresif dalam berinvestasi, udah mulai ngetes gitu ya. Di sisi yang lain adalah kehati-hatian tetap penting ya, karena gimana pun juga bagian dari agresivitas tadi harus didukung nih sama literasi yang cukup. Ketika literasi yang cukup, maka kita bisa membalancing, ada yang disebut sebagai profil resiko. Ketika kita udah nakar, aduh saya tuh masih relatif mainnya kayak tadi Pak Johnson anaknya di emas ya, udah mulai pelan-pelan masuk ke deposito, pelan-pelan masuk ke instrumen yang secure, mungkin reksadana yang sifatnya pasar uang gitu kan, tapi pelan-pelan diajarin juga saham. Nah berarti itu udah kelihatan nih masih konservatif ya, tapi udah mulai diajarkan pindah ke yang sifatnya lebih moderat. Moderat berarti kita udah gabung antara yang secure dengan yang lebih beresiko. Nanti tahapannya setelah itu baru kayak agresif. Agresif kita berarti udah investasi itu masuk ke investasi yang punya resiko lebih besar, tapi kita bisa manage dengan apa? Mengatur jangka waktu tadi. Jangka waktu semakin panjang seharusnya investasi kita semakin menguntungkan. Jadi kita nggak usah khawatir sama resiko fluktuasi jangka pendek. Makanya ketika kita sekarang masuk ke saham nih, ya termasuk saham properti kemarin di masa pandemi itu anjloknya gila-gilaan. Tapi sekarang tadi saya cek terakhir itu udah rata-rata rebound di masa pandemi. Saya termasuk yang menikmati lah ya kondisi itu dan mengambil manfaat dari keruntuhan nilai saham kita di masa pandemi kemarin karena saya siapin cash untuk masuk ketika harga saham itu jatuh. Jadi kuncinya adalah teman-teman kalau investasi berarti pastikan kita sudah tahu ya di kondisi yang masih pada muda-muda sekarang ya kan, yang masih belum terbebani atau mungkin belum punya pasangan, belum ada yang reseh-resehin gitu kan, sehingga bisa masuk nih ke investasi yang memang kita sudah pilih dan sesuai sama profil risiko kita. Yang kedua tunggu aja, nikmatin aja prosesnya, ambil dari yang tersisa tadi untuk have fun, untuk belanja ya, untuk kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jadi nggak harus juga kita susah-susah dari sekarang ya kan, tetap saya nggak pernah menyarankan menyisihkan lebih dari 15-20%. Udah, ya that's enough untuk masa depan kita. Ya selebihnya silakan dipakai untuk happy-happy, balancing work and life supaya tetap bisa produktif gitu Pak ya. Sisanya baru nanti kita bisa menunggu sampai dengan si investasi itu harapannya bisa berkembang gitu Mbak Udi. Benar banget, jadi investasi properti salah satu pilihan yang dapat 2 benefit juga tadi ya. Capital gain-nya juga jalan dan ini juga salah satu sebenarnya kan rumah tuh semua tahu ya itu adalah kebutuhan utama. Papan, kebutuhan papan utama untuk tinggal, untuk berteduh dan apalagi dengan 2 benefit tadi. Betul, sandang, pangan, papan, dari situ kan dapat casan kan, sandang, pangan, papan, casan. Sekarang gitu katanya kebutuhan milenial. Kalau nggak ada colokan tuh kayaknya gelisah gitu di tempat umumnya. Iya sih gelisah ya, jangan gelisah. Nah tadi udah ngomongin tentang jenis investasi yang cocok, tadi dikasih tahu juga ya ada beberapa tadi tipe-tipenya, kalau memang Bapak Ibu atau practice people adalah yang bisa nih dengan yang secure bisa mulai dengan investasi properti. Kalau misalnya mau coba yang lebih agresif lagi juga dikasih tahu ya. Tadi ada beberapa pilihan juga kan. Investasi properti salah satu pilihan untuk Bapak Ibu ya, misalnya mempersiapkan juga ya di masa depan ya. Untuk yang mau tahunan, jangka tahunan. Nah untuk Pak Johnson, kalau misalnya Pak Johnson sendiri nih, menurut Pak Johnson jenis investasi apa sih yang cocok untuk misalnya nih practice people yang mungkin mau kali ini punya investasi properti dan lain-lain? Ya mungkin saya tambahkan ya dari apa yang sudah disampaikan. Yang paling penting di dalam investasi, memilih investasi apa yang tepat gitu ya. Yang pertama itu memang harus kenali apa yang kita mau investasikan, itu sangat penting gitu ya. Memang banyak sekali pilihan gitu ya, dari mulai yang moderat dari sampai yang agresif gitu ya. Memang kalau di dalam pemilihan agresif adalah kita harus menyisihkan uang yang memang benar-benar nggak dipakai gitu kan, yang benar-benar kita free gitu. Jangan sampai itu disiapin untuk dana
nikah gitu terus pakai gitu. Itu gambling banget gitu kan. Tapi nggak masalah gitu. Agresif itu adalah sesuatu yang cukup menarik untuk kita lakukan, dan memang salah satunya memang saya waktu pertama kali beli properti itu adalah waktu mau menikah. Waktu itu rada terlambat dikit sih memang. Waktu mau menikah, jadi udah ada pasangan mau nikah baru beli gitu. Saya sempat tadi tanya, mau cari calon dulu atau mau investasi properti dulu gitu kan. Duluan mana gitu kan. Tapi waktu itu saya memang mau enggak mau satu ketika kita kalau udah masuk di masa menikah memang harus ada rumah gitu kan. Pilihannya mau sewa atau mau punya rumah sendiri kan gitu. Nah tapi waktu itu saya paksain untuk saya beli gitu kan daripada sewa. Nah itu yang saya bayangkan mengapa properti cukup menarik untuk diinvestasikan. Tapi memang harus ada ilmu atau ada pengetahuan untuk kita tahu itu bagaimana sih investasi di rumah yang bagus dan aman dan menguntungkan. Itu yang perlu, karena kalau agresif itu juga memang perlu ada bukan kayak spekulator gitu tapi kita harus tahu mengenalinya gitu. Makanya kayak kripto itu kadang banyak orang nggak ngerti gitu kan, jadi otomatis ikut-ikutan itu sangat-sangat bahaya. Jadi melakukan investasi yang pertama harus mengenali yang kita investasikan, dan untuk tujuan-tujuan keuangan yang tertentu itu perlu yang moderat, jadi campuran gitu. Kalau saya akan memberikan campuran, misalkan untuk dana pendidikan saya akan masukkan di dana yang lebih aman gitu, karena itu penting gitu. Tapi kalau untuk dana yang agresif saya akan masukkan di tempat yang memang agresif, dan itu tidak, kalaupun turun saya nggak terganggu di dalam keuangan saya gitu. Jadi turun pun saya tunggu, untuk jangka panjang nggak terganggu gitu. Itu yang perlu ditekankan gitu. Tapi kita perlu mengenal, ya belajarlah. Paling tidak cari tahu investasi ini sejauh mana sih keuntungan dan kelebihannya. Jadi makanya kenapa salah satunya properti, karena istri saya juga di agent properti. Jadi saya cukup banyak melihat ada beberapa orang yang beli properti, ada yang untung banget gitu kan. Dia belinya 5M, sekarang harganya udah 6M gitu kan. Dalam waktu yang cuman berapa bulan, waktu itu pas masa peralihan antara pandemi dan pandemi dan sesudah hampir ke endemi ini kan. Itu cukup pas gitu dia belinya. Pas waktunya pandemi ada orang yang butuh uang sekali, terus waktu sekarang pada harga naik semua gitu kan. Dan itu cukup menarik untuk dibeli gitu kan. Dan kemarin juga saya sempat di pandemi, saya juga sempat investasi di apartemen, itu harga lagi dijual murah, saya beli, dan sekarang sudah naik banyak sih. Kira-kira seperti itu sih. Wow, betul, udah sekaligus tadi ditambahkan ya, kenapa harus memilih investasi properti dulu untuk misalnya yang ingin memulai investasi untuk mungkin pertama kali atau untuk masa depan nih misalnya. Belum ada jodohnya, tapi mikirnya apa dulu? Pikirin rumah buat jodohnya ya kan pastinya. Belum ada, kalau beli rumahnya dulu tapi atau udah ada jodohnya, berarti kan juga bisa pilih rumahnya buat jadi tempat bersama dengan jodohnya gitu ya. Iya dah, pasti MC kita ngomongin jodoh mulu. Ngomongin jodoh mulu. Tapi boleh dong Mas Karisma ditambahin kelebihan dari investasi properti ini sendiri dibandingkan dengan investasi lainnya. Pasti kan lebih berpengalaman nih. Oke, nah tadi itu sebenarnya saya sempat singgung ya, ada yang disebut sebagai regular income, ada istilahnya passive income ya yang bisa kita bilang, atau capital gain. Ini kalau kita ngomong investasi di saham misalnya ya, kita akan mengharapkan capital gain dari kenaikan harga saham ya. Tapi bisa nggak kita dapat income regular? Bisa, tapi biasanya tahunan ya, itu dari dividennya. Nah kalau rumah itu saya selalu bilang ada dua jenis income. Saya ngomongnya short money, ada long money. Short money berarti ketika kita even baru DP sekalipun, rumah sudah dapat, ya kan, kita sudah berakad, sudah jadi milik kita, walaupun belum lunas, itu rumah sudah bisa menghasilkan untuk kita ketika kita berhasil menyewakan. Ya, kita menyewakan sesimpel bulanan, 3 bulanan, setahun, tergantung kita preferensinya ke berapa lamanya, itu bisa mendapatkan passive income dari sana, ya kan. Nah, itu short money. Ujung-ujungnya apa? Bisa juga kita pakai untuk bayar cicilan. Makanya tadi Pak Johnson ngambil di masa pandemi pasti lagi diskon gede-gedenya tuh Pak ya. Terus nggak mungkin juga Pak Johnson mungkin ada dana fresh ya, bisa jadi lagi kepake buat macam-macam, tapi yang penting
jadi dulu, DP dulu ya kan. Begitu udah jadi milik kita, itu kita bebas mau ngapain aja tuh rumah, kecuali dijual, itu harus lunas dulu gitu ya. Jadi itu bisa menghasilkan si short money yang tadi saya bilang. Bagaimana dengan long money? Long money seperti yang tadi juga Pak Johnson singgung, dari 5 miliar ke 6 miliar, dari sesimpel 500 juta, jadi sekarang itu nilainya 1 miliar. Makanya saya selalu sarankan untuk kita-kita ya, gak harus cari rumah yang 1 M ke atas dulu ya ketika memang budgetnya belum ada. Selama kita yakin bahwa ternyata di satu daerah tersebut, dan saya meyakini ya dari dulu pun sebenarnya nggak ada daerah yang pedalaman-pedalaman banget gitu, karena kita terus negara ini bikin master plan untuk pembangunan ya kan, sehingga ada aja tuh bikin buat jalan tol, bikin buat project infrastruktur yang mana lagi, sehingga relatif harga properti itu naiknya gila-gilaan. Walaupun memang kondisi kemarin ya di masa pandemi itu membuat ya sedikit koreksi ya sehingga mulai ketemu nih titik normalnya harga rumah itu berapa besar. Tapi pada faktanya bahkan saya selalu menyarankan kalau ngambil KPR nggak apa-apa, kita masih muda nih. Saya nggak sanggup nih cicilan 10 juta setiap bulan, saya pinginnya dibikin 5 juta. Tadinya 10 juta itu angsuran 10 tahun, sekarang saya bikin 20 tahun. Boleh nggak? Nggak masalah sebenarnya. Selama cash flow kita terselamatkan, toh nanti apa yang kita bayar secara pokok dan bunga itu akan tercover dengan si capital gain dari penjualan rumah atau kenaikan nilai aset yang kita beli. Jadi jangan pernah worry, makanya sekarang KPR itu udah mengikuti pola pikir financial planner yang dia menyediakan KPR bahkan di atas 20 tahun. Karena generasi milenial ini makin langka nih, kepikiran untuk punya rumah. Ujung-ujungnya mereka udah nyerah, udah deh tunggu aja nanti orang tua kenapa-napa saya ambil warisan dari situ gitu. Jangan sampai ya, jangan sampai kita kayak gitu, sehingga harus mulai memikirkan gimana caranya punya rumah sejak sekarang, punya properti sendiri yang kita bisa kuasain sepenuhnya, dan dari situ kita bisa menghasilkan 2 income tadi, short maupun long yang tadi saya sampaikan. Gitu Mbak Odi. Wah, benefit dari short dan juga long term ya kalau melakukan investasi properti ini tadi terlihat ya. Mungkin mau ditambahkan Pak Johnson? Ya, mungkin saya nambahkan dikit aja untuk investasi properti. Ya, nyambung yang tadi saya informasikan bahwa perlu ada mengenali investasi gitu kan. Nah, makanya kalau mau investasi di properti itu kenali dulu gitu. Properti itu gimana sih mainnya dan siapa sih yang bangun dan sebagainya itu perlu gitu, lokasi dan sebagainya. Saya juga pernah investasi properti juga gagal gitu. Cuman nggak berarti itu menghalangi kita untuk beli properti, karena memang properti kalau kita pilih dengan tepat itu cukup menarik gitu. Nah di situ perlu kita pelajari. Contoh ya, kenapa saya perlu ngenalin gitu. Contoh misalkan kalau mau kita sewa-sewain gitu ya, itu memang yang paling menguntungkan apartemen gitu kalau bisa cepat dapat sewanya. Kenapa? Karena misalkan kita investasi 500 juta, sewanya di antara 30-40 juta juga dapat gitu setahun. Sedangkan kalau rumah di BSD itu juga nilainya 2M, cuman sewanya cuman ya 40 juga sama. Cuman dia nilai ininya lebih tergantung ininya ya. Itu kan dapat rumah tapak gitu ya. Perbedaan tergantung tujuan kita sih. Rumah di ada tanah itu juga cukup menarik. Kenapa? Karena nanti ada peningkatan nilai harganya juga akan lebih cepat gitu. Kalau itu posisi tepat gitu ya pemilihannya. Dan itu cukup menarik gitu karena ada beberapa pengalaman itu harga yang dulunya rumah saya dulunya cuma 500 gitu. Sekarang udah 2M. Jadi itu cukup menarik. Jadi memang nilai investasi properti itu amazing pada saat kita memang bisa memilih dengan tepat. Gitu. Benar, harus memilih dengan tepat ya. Apalagi tadi kalau misal memilih investasi properti ini adalah salah satu pilihan yang misalnya mau dalam short term ataupun long termnya ini bisa menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Nah pas banget, tapi tadi kan Bapak juga sempat cerita ya kalau misalnya bisa ada juga tadi sempat gagal dan lain sebagainya. Mungkin karena ada beberapa poin ya dalam memilih investasi properti ini mungkin yang kurang tepat. Sekaligus aja nanti kita tanya-tanya nih sama Mbak Dita. Mau nanya-nanya dong Mbak Dita. Boleh dong. Yes, nah kita mau nanya tentang misalnya nih ya, Project People udah memilih untuk mau berinvestasi properti. Apakah lokasi strategis ini salah satu nih syarat hunian yang nilai investasinya tuh bisa tinggi nggak Mbak?
Pastinya iya kalau untuk lokasi yang strategis itu jadi pilihan utama, investasinya bisa tambah meningkat. Cuman menyambung tadi pemaparan dari Mas Karisma dan Pak Johnson, memang kalau untuk membeli rumah buat investasi ataupun dihuni, memang paling utama itu harus mengenali diri sendiri sih dan kemampuan keuangan pribadi dulu gitu. Karena beberapa pengalaman dari yang sudah terjadi di kami, itu memang ada orang butuh banget nih, pengen banget punya rumah, tapi ternyata kondisi keuangannya belum memungkinkan gitu. Masalah kalian mau membeli sebelum menikah atau sesudah menikah itu balik lagi kan sesuai kebutuhan gitu. Kadang ada yang misalnya pasti single income tapi ternyata sudah cukup bisa membeli rumah, bisa membayar cicilan KPR gitu. Atau jika tidak ya bisa join income dengan pasangannya seperti itu. Nah, selain pertama mengetahui dulu kemampuan keuangan pribadinya, kedua juga yaitu pilih-pilih developernya atau pilih-pilih lokasinya, propertinya seperti apa. Kadang ada yang cocok dengan apartemen atau perumahan gitu. Balik lagi semua dikembalikan sesuai kebutuhan. Nah, jika untuk properti sendiri itu tentunya lokasi itu menjadi lokasi yang strategis itu menjadi utama ya, karena kan tujuannya kita ingin investasinya semakin meningkat gitu ya, dan dekat dengan akses kita ke kantor atau ke area lain gitu. Benar banget, kalau ngomongin lokasi tadi salah satu syarat nih huniannya bisa jadi investasi tinggi ya. Nah, kalau lokasi Samara Residence kan Mbak Dita dari Samara Residence, lokasinya tuh di mana Mbak? Bagaimana dengan lokasi Samara Residence? Nah, kalau lokasi dari kebetulan kita dari Samira Residence itu sih cukup strategis karena yang utama tuh deket akses jalan tol, dekat juga TOD karena kan sekarang banyak properti-properti yang menjunjung TOD ya, Transit Orientation Development. Jadi dekat dengan public transportasi, mau naik Jabodetabek bisa, naik bis bisa, dapat diakses dengan kereta kayak gitu. Jadi lokasinya cukup dekat dan di sekitarnya pun kawasannya sudah maju. Wow, lokasinya strategis, semua akses ada ya, dari kereta, tadi juga bus ada dan banyak, pintu tol juga tadi dekat ya, luar biasa sekali. Wah, pas banget nih kalau ngomongin tempat strategis, sudah ketemu nih, udah mulai kebayang nih ya tempat yang tepat atau properti yang mungkin Practice People bisa pilih jadi properti pilihannya nih. Nah, mau ngobrol lagi sama Mas Karisma nih, kan udah pilih nih, udah tahu kayaknya nih mau propertinya tuh aku tuh tipenya suka yang rumah, tipe suka apartemen. Tapi ada nggak sih tips untuk mengelola keuangan, terutama untuk kita nih sebagai karyawan ya yang mau membeli properti? Pertanyaannya singkat, padat, agak berat ya. Jadi ya memang balik lagi nih, ketika kita ingin punya properti itu awalnya dari eager dulu ya. Kita meyakini bahwa pertama kita ingin memiliki satu investasi yang seharusnya memang kita miliki ya. Yang harusnya memang kita semuanya sudah mulai memikirkan untuk punya. Karena apa? Properti itu ya kita selalu bicara investasi yang relatively secure ya. Dan juga harganya itu akan terus meningkat seiring berjalannya waktu dan itu bisa kita manfaatkan gitu kan untuk kita tinggal ataupun nanti disewakan apabila sekarang kita masih tinggal sama orang tua atau masih mungkin ngekos gitu ya, tapi kita ingin cari properti di kampung halaman, itu masih dua-duanya relatif bisa kita lakukan. Nah, yang perlu dipahami, nah ketika kita investasi di properti, banyak orang yang hanya memikirkan pertama itu bagaimana caranya untuk bisa DP secara maksimal. Jadi angsurannya murah, ya. Jadi jor-joran tuh dia untuk bayar DP, ujung-ujungnya properti itu kan supply demand. Ya, ketika supply-nya ternyata nggak ada, lu mau DP sebanyak apapun, kalau nggak langsung dieksekusi nggak akan pernah kejadian. Makanya kalau ingin punya rumah, ya kita sudah tahu areanya di mana. Apalagi tadi Mbak Dita sudah sampaikan ada banyak fasilitas dekat tol, misalnya mungkin tinggal di Bogor, di Sentul, kepikiran tadi ada Samira. Terus kelihat nih, ternyata wah ini cocok buat saya. Makanya perlu dilakukan adalah sekarang tanya, action dulu. Kira-kira saya harus bayar berapa supaya saya bisa ngebuk ini properti.
Karena kalau kita hanya hitung-hitungan 20%, nabung dulu, belum tentu nanti 2 tahun, 3 tahun lagi masih sama Mbak harganya. Belum tentu, bukan masih sama aja, belum tentu masih ada. Benar. Makanya sekarang harus dieksekusi sehingga arahnya adalah mikirin dulu nih, bagaimana caranya supaya itu sudah bisa saya book. Biasanya nih pihak developer itu bisa menawarkan opsi-opsi. Bisa loh angsuran tanpa bunga untuk DP-nya 24 kali. Bisa loh 36 bulan, colek dulu ditanya, siapa tahu bisa beneran. Gitu kan. Nah ya, jadi itu kan bagian dari kemudahan. Ya, kemudahan supaya apa? Kita udah ngetekin dulu istilahnya nih. Kita punya aset yang kita pingin beli. Nah setelah itu baru kita pikirkan berapa besar DP, sehingga dari situ kita baru hitung-hitungan dengan bank. Biasanya pihak developer itu sudah punya bank rekanan sendiri. Sehingga kita tinggal disajikan aja, ini mau bank yang mana, yang syariah ada, yang non syariah ada, yang bunganya relatif rendah tapi sifatnya agak flat ada yang floating sehingga kita bisa deg-degan setelah 5 tahun gitu kan, bisa bayar apa enggak, terserah nanti bisa diatur. Ya itu bisa dipilih, tapi yang penting action dulu, tanya dulu gimana caranya bisa itu punya itu rumah ya kan, dari booking fee kah, dari dia ngangsur bookingnya tadi sampai dengan 24 bulan sebagai DP, sehingga dari situ baru kita punya waktu lebih lama untuk tetap ya bisa memiliki rumah itu, tapi punya waktu untuk nabung dari penghasilan kita. Yang penting eksekusi dulu. Itu dong. Eksekusi. Kalau udah ketemu tempat yang tepat, properti yang tepat, eksekusi dulu. Benar. Nah, mau ngobrol sama Mbak Dita lagi nih tentang kalau misalnya udah mau pilih properti itu emang seberapa penting sih legalitas dan juga reputasi dari developer itu sendiri? Nah itu justru yang paling utama dan kadang-kadang lupa. Kadang orang tergiur sama promo, kadang lokasi, tapi lupa tuh lihat-lihat ini rumahnya atau apartemennya sertifikatnya udah pecah belum ya per unit gitu. Atau siapa sih pengembangnya, kira-kira kalau saya taruh uang di situ, investasi di situ bakal dibangun nggak sih? Kapan serah terimanya, seperti itu. Jadi hal itu juga penting untuk dicari tahu nih sama teman-teman semua, kira-kira siapa sih pengembangnya, bonafit nggak gitu, kira-kira legalitasnya clean and clear nggak gitu. Takutnya kan udah taruh uang sejumlah uang, taruh DP gitu. Biasanya kalau DP tuh angus ya Mas Karisma ya. Udah taruh DP ternyata nggak bangun-bangun, angus, rumah nggak dapat, uang hilang gitu. Jadi itu penting banget. Sekalian dong Mbak Dita soal ngomongin tentang kemudahan nih. Kalau misalnya Samira pastinya memiliki developer terpercaya dong. Dan juga reputasinya luar biasa. Bagaimana sih kemudahan misalnya kalau nih property people dan juga purchase people ini mau membeli unit di Samira Residence? Ada nggak promo-promonya? Biar sekalian di spill nih siang hari ini. Kalau promo, kalian tadi ya momen itu penting ya, ngelihat promo promo untuk membeli properti gitu. Kalau flashback lagi ke tahun lalu, barangkali sempat dengar kalau kita dapat free PPN gitu ya. Nah itu orang banyak banget memanfaatkan kesempatan itu untuk beli properti atau investasi, karena momennya pas kan, lumayan kan 10% PPN dihilangkan gitu ya, tidak ada. Nah sekarang bahkan tahun ini PPN udah 11% tuh, jadi dapat dipastikan kalau properti hampir jarang yang turun nilainya, malah nambah terus. Nah kalau dari Samira Residence sendiri, ini kita lagi ada promo, kebetulan kita baru selesai pameran di JCC Expo, pameran properti, itu kita booking fee itu cuma 1,7 juta, itu udah all in as in kita subsidi DP-nya, biaya KPR, BPHTB, AJB. Jadi sebenarnya kalau membeli properti itu banyak biaya-biaya lain yang harus dipikirkan juga. Nah itu pinter-pinter coba cari developer yang kira-kira bisa sudah mengcover semuanya itu. Gitu. 1,7 juta? 1,7 juta dalam rangka ulang tahun. Hari 17 Agustus hari kemerdekaan 1,7 juta. Wah, tunggu apa lagi sih? Kalau kayak gitu ya, promo khususnya juga tadi ada ya, beberapa promo yang udah disampaikan sama Mbak Dita. Dan kalau ngomongin tentang udah ngomongin tadi kan Samira dengan segala kemudahannya, udah mulai tadi juga booking fee-nya juga murah banget, udah mulai ada nih kemudahan. Tapi nih suka banyak nih biasanya nih yang masih single pending, masih single ini, atau enggak misalnya ya udah nanti aja sewa dulu gitu misalnya ya, masih pending untuk memulai investasi properti. Tapi emang sebenarnya nih Mas Karisma, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan investasi properti?
Kalau ditanya waktu yang tepat itu 15-20 tahun lalu sebenarnya. Itu waktu yang tepat pertama. Tapi second best time-nya sebenarnya adalah ya kita ngomong investasi ya hari ini. Ya kan, karena kita nggak bisa hidup flashback lagi ke 15-20 tahun yang lalu ketika harga properti itu sangat-sangat rendah, ketika sekarang Bintaro yang udah sebegitu mewahnya, dulu itu hanya rawa-rawa harganya cuma berapa ratus juta, sekarang udah miliaran ya kan. Nah itu yang membuat akhirnya nggak ada pilihan lain selain kita melakukannya sedari sekarang. Ya makanya tadi saya bilang seperti Pak Johnson strateginya nggak harus yang mahal-mahal, mungkin Pak Johnson udah bisa beli rumah langsung yang 5 miliar misalnya gitu Pak Johnson ya. Tapi start dari 500 juta, kita lihat dan hitung-hitungan kira-kira ROI-nya berapa, ternyata saya beli rumah untuk sewa, mendingan saya cari yang apartemen ya kan, tapi secara perputaran ternyata returnnya lebih tinggi dibanding saya cari rumah apabila dua-duanya sama nih untuk disewakan ya, tapi ternyata secara regular income saya nggak terlalu tinggi atau sama aja. Angsuran lebih besar, yang kita bayar untuk KPR juga jadi ada effort lagi untuk kita nalangin ya kan dari duit kita bulanan, dan dari situ akhirnya hitung-hitungan jadi nggak pas. Makanya sekarang kenali dulu kira-kira kebutuhan kita untuk beli rumah atau beli hunian itu seperti apa, peruntukannya, dan kira-kira kita punya visinya itu ke depannya untuk dijadikan apa, sehingga dari situ kita bisa hitung-hitungan sekarang ya kira-kira apa yang bisa kita dapat nih dari rumah yang kita eksekusi sekarang atau hunian yang kita eksekusi dari sekarang itu, seberapa besar income yang bisa disupport dari sana untuk income tambahan kita, atau di sisi yang lain berapa besar yang perlu kita sisihkan untuk menjadikan rumah itu benar-benar hunian kita di masa yang akan datang gitu. Benar sekali. Mungkin saya tambahin dikit. Saya sempat kemarin diskusi sama istri saya ya. Istri saya itu kan agent properti, dia sering ketemu ada beberapa investor properti itu. Cukup menarik cara berpikirnya investor itu gitu. Dia itu ngomong gini, selama ini saya sih rumah yang saya tinggalin sewa gitu. Saya bingung. Tapi dia punya banyak rumah gitu. Tapi kenapa sewa gitu, saya bingung gitu. Ternyata dia logiknya gampang katanya. Kalau saya sewa, saya itu bisa dapat rumah yang lebih gede, saya sewa, tapi rumah-rumah yang saya punya, saya jual beli, dijual beliin. Jadi ternyata dia merasa selama ini jual beli, begitu ada yang jual murah, dia beli. Pada saat dia mau jual, pas waktu posisi mahal gitu. Tapi dia sendiri sewa gitu, karena dia bisa sewa, karena sewa rumah itu kadang-kadang lebih murah gitu ya, murah, dan dia bisa ganti-ganti suasana gitu. Tipe orangnya seperti itu gitu ya. Tapi nggak semua orang bisa ngikutin cara berpikir dia. Tapi menarik, saya sampai tanya ke anak saya, gimana? Kita mau sewa, ini dijual gitu. Anak saya ngomel gitu. Apa mah, kita malah pindah-pindah gitu katanya. Tapi menarik juga gitu kan, ini dijual, kita sewa, nanti dapat untung, kita beli lagi, sewa lagi. Ya kira-kira seperti itu. Wow, anaknya yang komplain jadi Pak ya, anaknya yang komplain ya. Bapaknya mah semangat kok pindah-pindah ya. Wah, pilihan yang tepat ya. Jangan lupa ya, aku mau ingetin lagi untuk nanti yang ada di sini nih, kita punya saldo e-wallet untuk penanya terbaik. Jadi nanti ada yang ingin bertanya kan dari sesi ini, nanti mungkin ada pertanyaan yang mungkin boleh ditanyakan langsung kepada hari ini kepada Pak Johnson, Mbak Dita atau Mas Karisma ya, nanti ya bisa langsung ditanyakan aja ya. Dan sebelum mengakhiri nih sesi talk show ini, mau dong Mbak Dita sampaikan nih sesuatu atau mungkin apapun untuk rekan-rekan PT Mulia Bogaraya nih yang sedang mencari hunian sekaligus mau berinvestasi. Pesannya sih simpel aja sih, jangan takut untuk memulai, paling nggak minimum bertanya aja dulu gitu kan, karena kan paling nggak cari tahu dulu kira-kira kalau ada kebutuhan beli hunian untuk ditinggalin atau untuk diinvestasikan, paling nggak tanya dulu aja, siapa tahu dari bertanya itu kan mulai ternyata cicilannya tidak semahal yang dipikirkan ya, ternyata bisa juga nggak pakai DP misalnya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang di sini, baik yang sudah punya rumah atau yang belum punya rumah, jadi jangan malu-malu bertanya, silahkan dan mulai investasi dari sekarang kalau kata Mas Karisma. Benar, jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau malu bertanya sesat di jalan nanti kalau kata orang-orang ya. Boleh dong, sekarang kita akan masuk ke sesi question and answer untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini.
Procis people yang mau memberikan pertanyaan boleh dong angkat tangan. 5 orang penanya akan kita kasih saldo e-wallet. Wih, lumayan nih buat makan siang nih langsung. 1, pertanyaan pertama boleh dibantu? Yes. Pertanyaan saya cuma simpel aja. Boleh nama mungkin, nama ke siapa Nama saya pertanyaan? Eni Bezaliel, lengkapnya Siregar. Saya mau tanya, apa sih tanda-tanda investasi yang sehat itu? Kadang-kadang kan kayak tadi udah dijelaskan ya, dari banyak investasi itu yang karena promonya kita tergiur, karena mungkin harganya yang murah kita tergiur, atau karena mungkin kita ngelihat dari kertas promo gitu ya, bangunannya apanya gitu kita tergiur. Nah itu seringkali kita terjerat di situ, sehingga ketika kita masuk ke dalamnya kita menyesal. Kok saya sendiri sih belum menjadi korban ya, cuman ada temen gitu ya. Yang kedua adalah mana yang lebih baik nih? Mungkin kan kalau untuk masa sekarang ini kan paling banyak kalau yang saya lihat itu memang yang paling berkembang itu memang properti ya, untuk apartemen atau rumah ya gitu ya. Nah yang paling tepat kita untuk memilih investasi rumah atau apartemen itu tipsnya bagaimana gitu? Itu aja sih. Boleh, ini mau dijawab oleh ketiga-tiganya atau mungkin kira-kira mau dijawab oleh siapa? Langsung dijawab? Boleh langsung dijawab saja. Boleh ya, Bu. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi apa yang menjadi tanda bahwa investasi itu benar ya Bu ya? Berarti tidak abal-abal. Nah, seringkali kita gini, kita itu investasi karena terkena fenomena FOMO, fear of missing out lah. Kita takut ketinggalan sebuah tren. Ya, ketika ternyata teman kita main kripto nih, gue lihat nih untungnya sekarang baru seminggu 20%. Wah, gimana tuh caranya? Pingin, ya kan? Begitu lihat ternyata orang masuk investasi ke saham ketika kemarin lagi cenderung naik, ya kan? Mulai gimana caranya ikut. Ketika di masa pandemi ini banyak orang kreatif soalnya. Tiba-tiba nggak ngapa-ngapain di rumah, ya kan, kerja bisa sambil-sambil. Ada orang yang sedikit aja ngasih keuntungan, ngasih ngeliat gitu ya di sosmednya, pasang di story, ingin ikut-ikutan gimana caranya, dari forex kah, dari perdagangan berjangka kah gitu ya. Jadi banyak nih Bu, akhirnya karena satu dia itu takut ketinggalan sebuah tren. Nah, saran saya sebelum kita mulai masuk ke investasi, sekarang kita harus bisa nakar diri dulu. Makanya dalam hal kita mengerti konsep financial planning sebenarnya adalah investasi itu ibarat kendaraan. Ya. Apa sih kendaraan yang kita mau beli itu tergantung tujuan kita. Oke, setuju dulu ya. Saya misalnya mau dari Procis nih ke Puri, Puri Indah Mall misalnya. Saya relatif naik apa buat saya nyampe sana yang kondisinya cepat? Pakai apa kira-kira? Motor, mobil, ya kan? Betul ya? Relatively itu. Bisa nggak saya naik kereta ke Puri misalnya? Yang ada lebih jauh, ya kan? Saya harus ke Rawabuaya dulu, dari Rawabuaya pindah dulu ke Palmerah baru ke Puri, ya kan? Padahal ada cara yang simpel. Ketika kita ingin mencapai dari daerah ini ke Puri, itu relatifnya tinggal naik motor, naik mobil, that's it. Makanya kalau kita mau investasi harus ngerti dulu tujuannya mau kemana. Kalau kita nggak tahu tujuannya mau kemana, ikut-ikutan, makanya pasti kenanya rugi. Padahal belum tentu itu ruginya absolut loh. Misalnya kita ngomong ke saham, investasi, pandemi turun, ya kan? Kita kebetulan nggak punya uang, kita nggak sempat exit plan-nya dilakukan pada saat sebelum pandemi. Terus apa yang dilakukan? Ketika kita eksekusi itu jadi kerugian, maka kerugian kita adalah realized loss. Kerugian yang terrealisasi karena apa? Ketidaktahuan kita itu duit mau dipakai untuk apa? Kenapa lu cabut? Nggak tahu. Turun orang pada cabut, gue takut ikutan. Betul kan? Tapi kita nggak tahu nih, kalau tahu aja tujuan kita mau kemana, aku santai aja. Toh nanti itu buat gue uang pensiun, toh nanti itu buat dana pendidikan anak masih 10-15 tahun lagi, terus ngapain exit dan jadi realize loss-nya, gitu kan? Karena kita nggak tahu tujuannya mau kemana nih Bu. Tapi kalau kita tahu, oh itu ternyata untuk jangka panjang saya, ya udah saya masuk ke agresif. Naik turun jangka pendek wajar, itu namanya resiko yang melekat dari sebuah produk berdasarkan jangka waktunya.
Jadi kalau ibu mau untuk bayar sekolah anak tahun depan, ya jangan masuk ke saham. Jangan masuk ke yang agresif. Masuklah seperti kita tadi dari sini mau ke Puri, pakai yang aman-aman aja, masuk ke deposito dapat 5-7% gitu ya, dapat sekarang 4% ya, itulah yang memang kita harus manfaatkan gitu, karena kita tahu tujuannya dulu. Setelah itu baru kita harus pelajari, kan berawal dari tujuan dulu, baru akhirnya kita breakdown. Jadi produknya itu pas gak nih dengan memang yang saat ini kita harus tempatkan. Depositonya banknya apa? Ada yang meregulasi atau tidak gitu kan? Atau saya mau masuk ke instrumen yang lain kira-kira ada regulasinya atau enggak? Ya kan? Atau ini jangan-jangan cuman hype sesaat aja terus hilang gitu kan? Nah, jadi kita harus benar-benar lihat kira-kira arahnya mau seperti apa dan tujuan tadilah yang nanti akan melatar belakangi actionnya itu akan dilakukan setepat mungkin sesuai dengan kendaraan yang nantinya harus kita pakai ke tujuan tersebut. Analogi gitu sih Bu sebenarnya ya. Nanti sisanya kita bisa pelajarin produknya, kita bisa pahami. Sekarang udah gampang buat tinggal googling. Intinya jangan pernah ikut-ikutan ya, investasi karena ikut-ikutan itu biasanya menyebabkan kitanya jadi sengsara juga. Gitu. Benar sekali terjawab ya Bu ya. Untuk yang kedua mungkin mau dijawab oleh khusus properti ya. Oke, kalau khusus properti balik lagi tadi ya. Satu, dilihat dulu, biasanya kan saat ini ya, sampai saat ini walaupun kemarin sempat vakum 2 tahun ya karena pandemi kita banyak pakai virtual gathering gitu ya. Tapi sampai saat ini belum ada sih orang yang langsung beli rumah tanpa melihat dulu ke lokasinya. Biasanya dilihat dulu lokasinya tadi, balik lagi tadi sesuai tujuan, sesuai kebutuhan, kira-kira ibu mau beli rumah daerah mana, dilihat apakah lokasinya baik, banjir atau tidak, kemudian transportasinya seperti apa, strategis enggak, kira-kira dekat enggak dengan fasilitas publik, kayak gitu dilihat. Kemudian yang kedua, mulai lagi cek dari developernya. Mungkin kalau cek legalitas agak nanti ya ke belakang setelah berbicara dengan konsultan propertinya. Cek dulu developernya seperti apa, biasanya kan googling gitu, ada nggak proyek lain gitu, lainnya kira-kira membangun apa enggak, berapa lama dia membangunnya, berapa lama serah terima. Jadi memang benar-benar harus dicek gitu ya, jangan tergiur, oh iya nih bagus nih lokasinya, oh iya developernya bagus, tapi ada juga legalitasnya ternyata lama banget pecahnya, pecah per unit, jadi kan tidak bisa langsung AJB dan balik nama gitu. Nah itu sih poin-poin itu sih yang utama perlu dilihat dari memilih properti ya, kira-kira dia lokasinya seperti apa, udah sesuai kah dengan kebutuhan atau minat, kemudian pasti dibangun atau tidak, kemudian balik lagi ke legalitasnya. Ya mungkin tambahin sedikit ya. Mungkin ya balik lagi yang tadi sudah disebutin juga, sebenarnya investasi yang tepat dan lain sebagainya itu tetap balik-balik lagi kita harus mau belajar gitu, mau belajar apa yang kita mau investasikan. Jadi kita kenalin gitu. Kalau kita nggak kenalin cara kerja dari apa yang diinvestasikan, kita akan seperti spekulan gitu. Seakan-akan nggak tahu apa-apa, yuk ikut beli gitu. Dan yang tadi disebutin sempat tujuan-tujuan itu, kebanyakan orang investasi ikut-ikutan kenapa? Karena tujuannya ingin cepat kaya itu. Nah problemnya bukan seperti itu, investasi itu bukan untuk ingin cepat kaya gitu. Tujuannya ya tadi, dana yang akan berkembang itu akan dipakai untuk apa? Tujuannya jelas bahwa mau dipakai untuk dana pendidikan, atau untuk nikah, atau untuk mau liburan, atau untuk apa gitu. Jadi clear bahwa ini dalam waktu setahun saya mau pakai ini, nah, untuk pakai apa? Jadi dari nilai 1M saya ingin jadi 1,2 karena yang akan datang 1,2 itu akan saya pakai untuk ini gitu, sehingga kalau itu tidak diinvestasikan nilainya akan turun kan. Saya tadi yang bilang bahwa nilai uang itu akan semakin turun gitu. Kalau dibiarin 1M mungkin 1 tahun lagi jadi 900 juta gitu kalau dibiarin. Nah tapi pada saat kita lakukan investasi ternyata dia bisa jadi 1,5M, dan pada saat jadi 1,5M kita bisa pakai untuk tujuan yang sesuai. Jadi bukan untuk tujuan ingin cepat kaya.
Terjawab sudah ya untuk pertanyaan yang pertama, langsung dilengkapi dari memilih supaya nggak bodong-bodong, nggak ala-ala, sampai tadi itu gimana caranya memilih properti ini salah satu pilihan yang tepat dan juga aman. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya? Pertanyaan selanjutnya, nih kita kasih saldo e-wallet loh siang-siang, boleh? Sebelah situ. Yang jawab dikasih juga nggak? Mau Pak? Ayo boleh rumah 1, 2, 3. Selamat siang Bapak narasumber dan juga Kakak MC dan juga selamat siang para Procis People semuanya. Tadi mungkin sama Pak Muhammad Karisma sudah disinggung ya Pak ya, masalah generasi sandwich. Oke, tadi udah disinggung tentang masalah generasi sandwich dan topik kita pada hari ini adalah investasi. Yang saya suka pikirin aja sih, kadang ada beberapa teman saya yang suka cerita gitu kan ya. Untuk memutus generasi sandwich itu sendiri, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai mungkin kalau Procis People di sini semuanya insya Allah bukan para generasi sandwich ya, lancar semua cash flow-nya ya. Jadi bisa berinvestasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi untuk para generasi sandwich ini mungkin ada pesan-pesan, karena itu kan tidak akan berhenti. Nanti dari bapak ke anak, dia nggak punya investasi, ujung-ujungnya nanti akan turun lagi ke anaknya nggak punya investasi lagi, akhirnya habis. Nah untuk memutus rantai generasi sandwich seperti itu, kira-kira kiat-kiatnya apa agar generasi sandwich ini dapat berinvestasi? Terima kasih. Mungkin dijawab sama Mas Karisma, boleh? Gara-gara saya ngomong sih kepancing gitu jadi ya, ditanyain. Satu sesi sendiri tuh kan jawabnya. Jadi afirmasi tadi ternyata nggak berhasil. Kan kita semua mudah-mudahan nggak ada generasi sandwich ya. Gitu kayaknya. Saya ngelihat reaksinya begitu. Cuman ya udah itulah yang memang terjadi ya kan. Anomalinya seperti itu. Cuman intinya gini. Bagaimana caranya? Wah kok berasa banget langsung kayak ke bawah gitu. Jadi apa yang harus dilakukan ketika sekarang kita terkena nih fenomena generasi sandwich ya. Yang ada adalah kita wajib memang meyakini, saya selalu ngomong bahwa ketika kita terkena fenomena generasi sandwich, orang tua kita tanggung, kebetulan pas ada anak, ada keluarga yang juga kita tanggung, ini biasanya laki-laki gitu ya, maka ya kita harus meyakini bahwa itu adalah bagian dari hal yang harus kita hadapin dan kita pasti mampu untuk itu. Dan kita pasti akan diberikan satu insight baru, entah itu jadi sebuah momen untuk kita sadar ternyata nggak enak ya, jadi generasi sandwich ya kan, ternyata cukup beban ya, walaupun memang ya bisa dibilang itu tanggung jawab kita juga untuk menghidupi orang tua, tapi intinya adalah akan lebih enak ketika kita ternyata nanti sudah pensiun atau orang tua kita sudah pensiun, mereka punya income sendiri, anak pun ngasihnya jadi lebih lega gitu ya, karena itu ya udah nih buat tambahan mama, papa, buat bisa jalan-jalan, buat bisa makan-makan dan lain sebagainya. Tapi intinya saya pingin membahas paradoksnya dulu. Kenapa generasi sandwich itu terjadi? Karena kita selalu merasa bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur, ya itu kan. Tenang aja, banyak anak, banyak rezeki gitu ya. Ya kan gitu ya, paradoksnya ya, bahwa ketika kita punya banyak anak, tapi ternyata itu sangat-sangat di-state untuk keyakinan saya sebagai orang muslim, bahkan ada di Al-Quran yang khusus mengutarakan bahwa wahai orang yang beriman, hendaknya kalian mempersiapkan masa depan. Ya, bahwa ternyata kita tuh nggak diminta hanya sekedar yakin, tapi yakinnya itu menjadi sebuah hal yang kita rencanakan dan jadi sebuah action supaya apa? Kita benar-benar mempersiapkan masa depan. Agar apa ya tadi? Ya, kita tidak sampai nantinya menyepelekan terkait dengan potensi-potensi yang membuat akhirnya kita menjadi mengalami sebuah hal yang tidak diinginkan. Salah satunya tentu saja terkait dengan kesehatan, ya kesehatan juga butuh duit gitu kan. Kita nggak punya plan untuk punya proteksi diri, bisa juga merugikan diri kita dan anak-anak gitu kan, dan banyak hal lainnya. Nah ketika itu sudah kita yakini bahwa ternyata saya harus mempersiapkan masa depan, maka saya pun nggak bisa menjalankan atau memiliki sebuah pemahaman bahwa paradoks yang kedua itu biasanya di budaya timur ya, tenang aja, ada anak-anak yang akan menanggung orang tua, gitu kan? Itu kan seringkali hal yang kita anggap ya biasa. Kita nih hidup di timur nih, jadi anak harus berbakti supaya nanti Anda masuk surga. Wah gitu Pak, orang tua biasanya omongannya ya. Padahal kita sebagai anak pun, loh bukan saya nggak mau nanggung loh.
Saya aja berat gitu kan buat hidup diri saya sendiri, buat hidup sama keluarga. Tapi itu yang harus kita putus mata rantainya dengan apa? Ya kita benar-benar memikirkan bagaimana agar itu tidak kejadian di diri kita dan juga keturunan kita. Yang udah dijalanin ya udahlah ya. Gitu. Kita harus yakinin bahwa kita mampu. Gimana caranya? Nah ini pertanyaan yang bagus. Yang pertama, kalau kita kondisinya sebagai anak, maka kita harus benar-benar punya budgeting. Saya ngomong budgeting itu bukan hanya di finance Pak, bukan hanya di corporate finance, tapi personal finance-nya pun kita harus punya. Apa itu budgeting? Kita bisa ngatur mana yang memang ingin, mana yang memang itu hanya sekedar atau itu memang sebuah kebutuhan. Makanya biasanya kalau kita mau spending, saya selalu bikin 3 kategori minimal. Satu itu must have, ya. Yang kedua itu ya itu nice to have, ya kan. Yang ketiga itu ya kalau kita nggak punya pun sebenarnya nggak apa-apa gitu, atau we don't have to sebenarnya, ya kan. Sehingga kalau kita udah kategori ini tuh, must have saya saat ini adalah kebutuhan saya untuk menunjang produktivitas, ya kan. Itu pun harus dilihat lagi nanti. Banyak orang yang ternyata udah kerja, terus pasti akan seleranya nambah, ya kan. Bukan selera ke pasangan ya, bisa juga itu nambah gitu kan. Tapi bukan nambah jumlahnya ya, tapi mungkin seleranya kalau saya udah mapan kan bukan kamu gitu kan. Makanya sekarang kalau udah masih awal-awal nih, ya terima dulu aja ya, siapa yang laku ya udah jalanin dulu ya. Jalanin dulu ya. Iya. Nanti kalau saya udah sukses, seleranya bukan kamu kan. Menyesal gitu, kemudian. Ya. Jadi jalankan dulu. Kita tahu dulu must have-nya itu apa. Kita punya income dan pengeluaran. Kita apa sih yang wajib? Itu sandang pangan papan tadi, ya kan? Papan syukur-syukur udah kita penuhi. Makanya saya selalu ada rumus tuh 10 sampai 40 sebenarnya. 10 itu buat kita berbagi, buat kita zakat ya. Kalau non muslim itu ada perpuluhan istilahnya. Ya, ketika income kita sekarang 5 juta, ya harus siap tuh 500 ribunya kita share. Karena saya pernah nonton YouTube-nya kalau nggak salah si Jonathan Christie ya mantan pebulu tangkis ya sekarang di Indonesia yang pernah juara SEA Games kalau nggak salah. Dia pernah bilang bahwa kalau Anda sekarang punya penghasilan 10 juta, nggak siap keluarin 1 juta, jangan harap Anda punya penghasilan 20 juta. Karena pasti akan ditanya, kalau lu punya penghasilan 20 juta, lu siap gak keluarin 2 juta gitu kan? Atau kita siap gak one day kita harus keluarin 50 juta setiap bulan? Mau gak kira-kira? Ya jangan harap kita punya penghasilan 500 juta, intinya gitu. Ya kan, kalau kita sendiri gak pernah siap untuk keluar berbagi. Makanya 10-nya itu tadi berbagi sebenarnya. Yang 20 itu untuk saving, investing. Ya. Saving, investing itu bagian dari upaya kita tadi yang nyisihin di awal. 30%-nya itu adalah cicilan utang kita sampai yang 40% itu hutang hidup. Kalau yang muslim makanya ada beberapa podcast yang agak-agak dark jokes-nya itu, untuk saya muslim cuma 2,5%, katanya gitu. Karena kewajiban zakat muslim itu 2,5%, kalau non muslim itu 10%. Ya. Jadi itu yang harus kita sisihkan. Kira-kira seberapa besar kewajiban tergantung dengan apa yang sekarang ini kita yakinin kan. Sisanya itu bisa diatur ya. Nah 40 atau 50% tadi yang kebutuhan hidup itu harus dikomunikasikan. Ke orang tua ya, ketika kita sekarang tinggal masih sama orang tua, maaf Pak, ini ya bisanya segini sebulan. Tolong diatur ya. Jangan kita hanya sekedar untuk menyenangkan ya kan, tapi ternyata kita pun nggak sanggup atau kita terbengkalai kebutuhan hidup kita dan keluarga. Termasuk anak. Yang ketiga itu adalah kita harus mengajarkan pendidikan finansial kepada anak-anak, even masih kecil sekalipun. Hal simpelnya itu seperti kemarin kita di masa Idul Fitri ya, yang Muslim, yang masa Lebaran bagi-bagi THR ya kan. Sekarang kan udah banyak investasi yang sifatnya digital. Tadi Pak Johnson udah ngajarin anaknya untuk masuk ke logam mulia. Sekarang nggak perlu mahal-mahal 900.000 kita beli 1 gram loh. Kita beli sesimpel puluhan ribu aja udah dapat 0,0 sekian gram. Itu udah bisa kita hadiahin, ya kan? Udah kelihatan nih ada saldo sekian gitu sebagai hadiah dari si anak-anak. Udah ajarkan sedari dini tentang pendidikan finansial sesimpel tadi. Kita ngasih itu berarti harus yang sifatnya sesuai dengan kemampuan kita. Kita belanja berdasarkan yang ada, bukan karena si anak ngambek ya kan. Terus kita mau nggak mau harus ngikutin. Nah itu yang nantinya bisa insya Allah pelan-pelan ya menjadikan kita akhirnya semua punya kesadaran finansial yang ujung-ujungnya adalah memutus mata rantai sandwich generation. Jadi bersama kita bisa putus mata rantai sandwich generation, gitu dong semangatnya.
Mau ditambahkan Mungkin Pak? tambahin dikit aja. Sepi banget. Bersama-sama kita bisa memutuskan rantai sandwich generation ya dong. Ini tepuk tangan jangan-jangan tepuk tangan yang ngerasain. Saya tambahin dikit aja. Boleh Pak. Karena udah mulai muka-muka lapar. Nambahin dikit menarik yang 10% tadi. Ada cerita tentang Colgate sih, perusahaan Colgate. Saya pernah dengar pemilik Colgate itu bukan 10% Pak, 90%. Jadi dia hidup dari 10% malah Pak. Saya kaget, wah kok bisa gitu. Cara berpikirnya simple ternyata. Pilih mana? 10% dari 20 juta, tapi kamu hidup 10% dari 20 juta kamu kasih. Atau kamu hidup dari 10%, kebalikannya kan 90% yang dikasih ya. Kamu hidup dari 10% dari 1M. Berapa itu? 100 juta ya? Kamu hidupnya 100 juta atau kamu hidupnya yang 90 dari 20? 90 dari 20 berapa? 18. Pilih mana? Yang 100 juta kan ya? Karena konsepnya sebenarnya Colgate itu berpikirnya gini, semakin kita menabur harta, semakin kita itu malah tambah kaya. Saya nggak tahu. Itu ilmu di dalam Alkitab juga ada. Itu siapa yang menyebar harta semakin kaya gitu katanya. Tapi itu kenyataannya Colgate ngalamin gitu. Ternyata dia semakin banyak ngasih, semakin itu dan dia hidup dari 10% aja cukup gitu karena 100 juta gitu. Dan itu semakin tambah 10%-nya dia kalau nggak salah sampai berapa puluh M gitu. Menurut kita cukup aja kan 10% gitu. Ya itu kira-kira tambahan itu. Dan yang untuk mutus itu saya cuma nambahin sedikit tentang satu titik ya. Orang itu kan ada titik di mana ada potensi. Nah kalau orang udah ketekan di satu titik itu kalau positifnya itu potensi itu akan keluar. Di mana potensi itu akan keluar, di mana kita itu mau nggak mau tertekan untuk pingin potensi itu keluar, yang belum pernah keluar itu keluar semua gitu. Salah satunya, iya, kepepet gitu. Tahu nggak pernah? Kalau kepepet kita itu tahu-tahu bisa lompat lebih jauh loh, iya nggak? Nah itu yang terjadi seperti itu. Kadang-kadang kalau udah kena sandwich terus kita lompat lebih tinggi dan itu bisa memutus yang tadi diminta itu putus itu dari situ. Kita tahu-tahu potensinya lebih tinggi. Nah salah satunya dengan apa? Dengan kita itu lebih banyak mau belajar. Jangan berhenti untuk belajar mengetahui banyak macam investasi. Contoh, saya waktu pergi ke Eropa kemarin itu sempat diskusi sama teman gitu ya. Ternyata teman-teman saya yang di sana itu lagi jalan-jalan itu ternyata dia beli jam Rolex. Ngapain sih? Ternyata investasi jam Rolex itu. Terus ada yang beli tas branded. Ternyata investasi. Baru beli berapa puluh juta itu ternyata harganya bisa naik berapa ratus juta, ternyata naik gitu harganya. Itu ternyata investasi gitu. Ternyata saya baru mulai, oh itu jadi investasi gitu. Karena Rolex yang dibeli itu ternyata tipe yang jarang ada gitu. Dan itu cukup ditahan aja berapa tahun, begitu dijual udah luar biasa harganya. Beda banget gitu. Dan yang tas itu ternyata teman saya kemarin juga sempat dia ditanyain mamanya gitu, ngapain sih lu beli-beli tas? Jaga gaya hidup dong gitu. Mama nggak tahu ini investasi katanya. Ternyata benar, dia beberapa bulan berikutnya tasnya itu sudah ditawar luar biasa, harganya lebih tinggi dari yang dia beli. Kira-kira seperti itu sih. Jadi banyak investasi itu macam-macam gitu ternyata. Intinya kuncinya adalah belajar dan mengetahui lebih dalam. Baik itu di properti maupun dimanapun. Benar sekali. Mbak Dita mungkin mau menanggapi? Ya intinya sih simpel aja ya, melek investasi ya, melek soal keuangan pribadi, mulai sadar, budgeting tadi, kemudian mulailah cari banyak informasi, opportunity apa gitu ya untuk memutus rantai sandwich tadi gitu. Karena kalau ya balik tadi kalau nggak dimulai, kalau kita malas cari opportunity, kalau kita malas cari informasi gitu, ya nggak akan putus-putus itu generasi sandwichnya. Jadi kan mau nggak mau kalau kita sudah kepepet gitu ya jadi sandwich, mau nggak mau kita harus cari tambahan ya, income lebih besar lagi agar kita bisa mampu untuk memutus rantai itu.
Benar Mungkin sedikit sekali. tambahan tadi tentang budget, saya baru kepikir tadi. Di Amerika itu ternyata kalau kita tahu, ternyata kita bisa setting gitu, setting ke kartu kredit kita atau debit kita untuk pada satu titik pengeluaran 10 juta atau 5 juta itu sudah nggak bisa dipakai lagi, kita minta gitu. Jadi itu otomatis untuk ngerem kita. Kayak di sini ada BCS gitu ya, BCS-nya udah dikunci, mau ngeluarin, mau ngajuin nggak bisa gitu. Itu dilakukan di sana. Sampai setiap keluarga memaksakan diri untuk mengunci itu, kira-kira gitu. Karena kadang-kadang kalau kita ngelihat promo kan ngeri ya, promo, beli nggak ya, akhirnya beli. Di tangannya check out terus, beli nggak ya? Iya, Wishlist, sekarang kalau check sekarang out. keranjangnya penuh ya pasti, keranjangnya penuh ya. Nah benar banget tadi udah dikasih tahu juga tadi simulasi, bahkan sampai simulasi bagaimana menyimpan, bagaimana pengalokasian dananya sama Mas Karisma, bagaimana nih supaya terjawab berarti ya, bagaimana nih supaya lepas mungkin dari sandwich generation atau mungkin bisa memberitahu temannya nanti yang mungkin yang tadi cerita ya, mungkin menjadi korban dari sandwich generation, dan bagaimana kita juga memperhatikan investasi untuk masa depannya kita semua nih Bapak Ibu nih. Juga sudah ditambahkan oleh Bapak Johnson dan juga tadi Mbak Dita. Semoga tadi apa yang disampaikan semuanya bisa bermanfaat dan juga jadi referensi nih buat Bapak Ibu semuanya nih, Purchase People yang mungkin nanti juga selanjutnya abis ini pengen investasi properti, cus monggo eksekusi salah satu langkah pertama mumpung waktunya masih panjang ya. Dan sekali lagi Audi mengucapkan terima kasih banyak Mas Karisma. Terima kasih Mbak Udi. Wah, kasih banyak, tepuk tangan dong, keren banget, langsung tuh tadi kasih tahu. Tuh, sebenarnya googling bisa, tapi harus dikasih tahu supaya ini benar-benar meresap ke sanubari bagaimana konsep budgeting yang baik dan benar. Dan juga terima kasih banyak Bapak Johnson. Luar biasa sekali. Tepuk tangannya mana kok sepi? Tadi paling ramai nih kalau Pak Johnson datang. Iya, Oh, akhirnya enggak ya. Makasih banyak Pak Johnson sudah bagi-bagi juga sharing sama kita ya, bagaimana apalagi khususnya untuk karyawan Purchase ini bagaimana membagi dan memikirkan investasi untuk masa depan. Thank you so much juga Mbak Dita, terima kasih banyak. Untuk saran, tips semuanya untuk memilih investasi properti yang terbaik pastinya ya kan. Dan juga Audi mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua di sini. Tepuk tangan dong. Udah jam-jam makan siang masih semangat hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Rumah 123 pastinya yang sudah mengadakan acara ini yang luar biasa. Event 12.30 ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan yang luar biasa dari Rumah 123 dan juga Purchase. Dan akhirnya nih kita sampai juga di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara ini, yang hadir secara virtual terima kasih banyak, dan hadir di sini terima kasih banyak. Dan saya Adi Oktavia pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata juga perbuatan. Sampai jumpa lagi di acara Rumah 123 lainnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat siang dan selamat makan siang. Bye.